Halo, assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, Kurikulum Merdeka. Sebelum masuk ke materi, Ibu memiliki gambar satu objek bersejarah yang ada di Indonesia, yaitu Candi Prambanan. Apakah kalian pernah mendengar atau berkunjung ke Candi Prambanan? Bisakah kalian memberikan contoh teks deskripsi singkat mengenai Candi Prambanan berdasarkan gambar yang ada pada dalam video? Di sini, Ibu akan memberikan contoh teks deskripsi singkat mengenai Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Candi dengan pemandangan yang indah dan asri itu dibangun sekitar abad 9. Sekarang coba perhatikan gambar lagi. Kemudian berikanlah contoh lain pendeskripsian singkat mengenai Candi Prambanan. Dengan berusaha mendeskripsikan Candi Prambanan, kalian secara tidak langsung telah belajar mengenai teks deskripsi. Lantas, apa sih teks deskripsi itu? Teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan suatu objek secara terperinci dan konkret supaya pembaca benar-benar memiliki sebuah gambaran nyata terhadap suatu hal. Sebagai catatan tambahan, terdapat beberapa objek yang bisa dijadikan alternatif dalam menulis teks deskripsi. Contoh objek pertama ada kuliner Nusantara. Kuliner atau makanan-makanan yang ada di Indonesia, misalnya ada ingkung, gudeg, pecel, nasi goreng, dan makanan yang lainnya. Objek yang kedua ada bangunan bersejarah, misalnya gedung sate yang ada di Bandung, Keraton Kasunan, Surakarta, Candi Borobudur, dan tentunya ada Candi Prambanan. Selanjutnya, objek yang ketiga ada kebudayaan dan benda-benda peninggalan. Misalnya adalah budaya Sekaton atau peringatan Maulid Nabi yang ada di kota Solo dan tradisi Gondang Naposo masyarakat Batak. Kita berlanjut pada materi berikutnya, yaitu ada ciri-ciri dari teks deskripsi. Ciri yang pertama adalah menggambarkan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Lalu ciri yang kedua ada membuat pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan objek yang akan diamati. Ciri yang ketiga ada menjelaskan ciri-ciri objek seperti ukuran, letak, warna, atau kondisi objek secara terperinci. Dan ciri yang terakhir ada melibatkan panca indera untuk menggambarkan sebuah objek. Lalu, apakah kalian pernah terpikir mengapa sih kita harus belajar mengenai teks deskripsi? Sebenarnya, dengan belajar mengenali teks deskripsi, kita akan mampu memberikan gambaran nyata terkait suatu objek. Dan yang kedua, kita bisa menggambarkan objek secara terperinci. Selain memiliki ciri-ciri
dan tujuan, ternyata teks deskripsi pun memiliki ragam bahasa yang digunakan. Setidaknya ada 2 ragam bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi. Ragam bahasa yang pertama, teks deskripsi menggunakan kata konkret, bisa diserap panca indera pada kalimat perincian. Contohnya, Candi Prambanan memiliki pelataran yang luas, yaitu berukuran 390 meter persegi. Dan ragam bahasa yang kedua ada menggunakan kata kerja yang membuat benda mati seolah-olah hidup. Contohnya, pepohonan di sekitar Candi Prambanan menari-nari ketika terkena sepoi angin sore. Dan yang terakhir ada struktur dari teks deskripsi. Struktur yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi merupakan gambaran umum tentang objek yang dideskripsikan, misalnya nama, letak, dan makna objek. Dan yang kedua ada deskripsi bagian, yaitu pendeskripsian bagian-bagian objek secara terperinci yang terdapat pada teks deskripsi yang kalian baca ataupun yang kalian buat. Lalu struktur yang terakhir ada kesimpulan atau simpulan, yaitu intisari dari pendeskripsian objek di paragraf sebelumnya. Silakan kalian kerjakan 10 soal yang telah Ibu buat. Kerjakan di buku tulis bahasa Indonesia. Ingat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mengerjakan tugas dari Ibu ya.